Ya makanya kan kita harus mencari laki-laki yang setaraf dengan kita. Bukan masalah ekonomi, tapi setidaknya tentang agama. Setidaknya sama-sama minimal punya kemauan yang sama untuk belajar tentang agama. Patokannya fondasinya agama, Mbak. Kalau dulu mungkin patokannya bukan ke agama, gantengnya, fisiknya. Kalau sekarang aku lebih ke agama kali ya. Karena kalau orang itu sudah mengerti tentang agama, orang itu sudah punya ilmu agama yang baik, dia pasti bisa menuntun aku. Karena jujur tidak ada tempat yang lebih tenang, tidak ada tempat yang menenangkan, menenteramkan hati kecuali mereka-mereka yang mengetahui tentang agama. Kalau kayak Ustadz mau? Ya kalau ternyata memang dapat Ustadz, dapat Habib, dapat orang-orang yang memang orang yang memang agama, maksudnya itu fanatik agama, ya kenapa enggak? Kan kita jodoh itu misteri, nggak ada yang tahu. Kalau aku pribadi sekarang, Mami DP kok kenapa nggak pernah joget-joget yang kayak ini apa? Kadang kecuali memang tuntutan pekerjaan ya. Karena memang aku sekarang lagi di tahap yang bukan mencari jati diri ya, harus menemukan hidayah gitu. Kalau dulu kan aku kayaknya aku lagi mencari jati diri nih gitu, velocity gitu kan. Nah kalau sekarang mungkin lebih ke harus menemukan hidayah. Jadi aku dengan cara mungkin kayak hafal-hafalan Al-Quran. Walaupun mungkin usia aku sekarang dengan anak muda beda. Kalau ada anak muda ngapalin cepet ya. Kalau sekarang kan tapi tujuannya udah ke sana gitu. Benar Pak, benar. Walaupun mungkin kadang namanya balik lagi aku manusia. Ada orang yang joget-joget, apalagi tari perut, yang suka aku kan. Itu udah kayaknya bergejolak banget. Aduh, aku pengen kayak gitu juga. Terus tapi kalau misalkan ada orang yang kayak ngajinya bagus, Koreanya bagus, aku juga pengen kayak gitu. Jadi menuju sesuatu yang di jalan Allah itu susah banget. Makanya kalau kita itu hijrahnya bisa bebarengan, kan enak. Ada semangat, ada pendamping yang kamu punya tujuan sama, aku juga punya nih. Nah, terus saling mencintai, wah dapet. Nah selama ini kan enggak, tujuan aku kesini, tujuan yang lain di sana gitu. Terus nanti kalau misalkan Mami ketemu sama jodoh dan jodohnya itu minta Mami untuk berhijab bagaimana? Ya nggak apa-apa kalau memang ibaratnya harus dan wajib gitu, karena memang kan nomor satu tujuan kita itu kan mencari apa kalau tidak mencari kebaikan gitu. Pengennya sih bener-bener dia bisa ngajarin aku, membimbing aku, membina aku. Walaupun mungkin tidak ada manusia yang sempurna, tapi setidaknya kan harapan kepingin mendapatkan sesosok seperti Rasulullah atau sahabat-sahabat Nabi dengan istrinya itu kan. Kalau aku mendengarkan ceramah ustadz-ustadz, ceramahnya Umi, kan kalau aku datang ke tempat kajian itu kan ada keinginan ya, walaupun kita belum sempurna. Ya Allah, kalau aku dapat kayak gitu juga pasti gue adem ya. Nah mungkin kalau mereka tidak pernah datang ke kajian, mungkin tidak ada harapan dan impian. Nah kalau aku pribadi memang aku tidak, kalau datang ke kajian itu aku kan selalu pakai kelihatan mata doang, jadi orang nggak tahu itu aku Dewi Persik. Nah jadi selama ini kan aku menjalani itu. Jadi orang tuh kalau aku gini kan, oh Dewi Persik tahu. Aku nggak tumak nina gitu. Tumak nina itu maksudnya aku tidak menunjukkan. Bukan, aku tidak merasa kayak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika aku cuma kelihatan mata aja, aku ketika ada doa, ketika ada zikir bareng, istighosah, nangisnya juga nggak malu, ada samping orang siapa. Nah tapi kalau kelihatan muka kan kayaknya Dewi Persik tuh lagi nangis pasti ada masalah tuh. Namanya orang gitu ya. Nah jadi kalau misalkan kita datang ke kajian cuma kelihatan mata kan nggak tahu itu siapa. Duduk di samping orang itu nggak tahu siapa kita. Jadi lebih leluasa ya Mami.